biaya yang bukan seharusnya tanggung jawab dia, tapi dia harus bayarin juga nih. Di sandwich nih dia atas sama bawah. Kayak istilahnya tadi jual ginjal deh. Iya. Ketika kita punya tanggung jawab untuk yang kebutuhannya bukan primer. Karena para orang tua kita dulu tidak menyiapkan hal-hal kayak gitu. Itu namanya sandwich generation. Cakap tak cakap, yang penting mantap. Doroy, di mana ya gula lu? Apa? Gula Gula tebu sebelah kulkas. sebelah kulkas. Oh, ini dia. Lu ngapain sih? Nah gini nih aneh-aneh aja nih. Nggak jelas nih bocah nih. Nih, gue bikinin buat lu. Lu belum makan Sandwich. Mau kali ya? Datang. Udah ambil. Ambil udah. Lu Ambil aja. ini roti siapa? Ya gue nemu tadi di dapur lo. Mentega? Mentega. Ya lu, semuanya kan Ini lu. meses sama gula pakai punya gue juga. Iya. Kan ini rumah lu. Masa di rumah gue bawa dari rumah? Ini ngapain amat? Mendingan yang ada di rumah lu, di tempat lu, ya nggak? Ini namanya efisien, efektif. Man, bisa. Baju lu kenapa begitu ngomong-ngomong lu dari mana? Iya, cakep kan? Hah? Bagus nggak? Kalau masker gue gini juga ya? Maskernya lagi. Kalau bawahannya doang kayak orang itu loh Scotland yang pakai rok. Iya, pakai rok. Tapi bagus nggak? Cocok nggak? Iya kayak anak sekolah Tarki. Yang cewek semua. Tarki kan cewek semua. Ini apaan sih? Udah makan aja, nggak ada racun di situ. Adanya cinta. Ya, ambil. Yaudah gua Kan emang punya gue ini. Ih, lu kok yang gede sih, Roy? Astaga, kan dia yang mau. Udah. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Paham lagi gua. Lu kenapa? Laper ya? Cuman roti cuma ada segini, makanya lu bagi dua. Kan gak enak lu habisin sendiri. Gue tahu kelakuan lu. Laper gua, di rumah gua tekanan batin. Kenapa lu biasa tekanan angin lu? Tekanan jiwa. Gua di rumah tekanan batin, di sini tekanan jiwa sama lu. Kenapa? Malah, yang penting dapat makan. Gini, Roy, ada aja di rumah biaya tuh. Oh iyalah. Iya, semuanya ke gua, tapi gimana dong? Nggak sopan kata orang kalau ngomong sambil makan. Emang. Makanya kan netizen suka ngomong. Apa? Aku di rumah sendirian nih. Kamu nggak mau melakukan hal dewasa bersama aku? Apa tuh hal dewasa? Itu bayar cicilan. Gue pengen tuh kayak gitu. Nanti udah sampai rumah gua, iya kan ini hal dewasa, Bayarin cicilan, buka rekening bersama. Itu hal-hal dewasa tuh. Mikirin anak nanti dididiknya gimana. Lu kenapa sih? Gua lagi sedih nih, jadi pengen tawa gua denger ucapan lo sama muka lo. Nah, iya, gua tuh bingung aja gitu. Ini pasti kawan-kawan juga merasakan biaya yang bukan seharusnya tanggung jawab dia, tapi dia harus bayarin juga nih. Sama kayak saya. Bayarin kebutuhan orang tua gue. Oh, gue pikir lu tadi mau ngomongin soal lu membiayai para digital kreator di luar sana. Itu juga. Tapi kan itu kebutuhan gua. Nggak masalah dong. Lu, nah ya itu kebutuhan lo. Ya kan? Tapi lu juga bilang Kalau yang seret gua. lu bilang yang Kagak ada gelas tadinya. kagak ada, gue males nyuci di sini. Itu lu pakai refill ya, ntar isi lagi. Iya. Akuarium lu tadi. Apa? Masalahnya apa? Tadi lu bilang dapat mesti biayain hal-hal yang sebenarnya bukan ini lo gitu ya. Bukan kebutuhan gua. Kan gua kerja, gua dapat duit, ya gua mau kebutuhan gua aja yang gua biayain gitu loh. Ini gua harus biayain orang tua gua, biayain saudara-saudara gua yang lagi membutuhkan gitu. Nggak enak kan lo kalau untuk menolaknya. Bener banget tuh. Kaget tuh. Yo, tapi ini bukan ini sih. Ini bawain gue roti tawar. Teman kalau ini nih, ini sandwich. Namanya roti tuh kalau udah dibelah dua, diisi, itu namanya sandwich. Dienek gitu. Emang gitu aturannya? Iya. Ya suka-suka gue lah, kan biasa. Ya lah, anggap aja sandwich ya. Tahu nih susah satu ketek walang sangit. Ada aja. Baunya mangsa. Walang sangit aja bau bagi ketek ya. Aduh. Apa lo pengen cerita apa nih ke gua? Ada istilahnya. Ntar dulu. Biar ribet lo. Apa? Ada istilahnya itu yang lo sebut, namanya sandwich generation.
di mana ada Doyan makan generasi sandwich. tertentu gue tampol lo doyan makan Belum kelar sandwich. lo ya, belum kelar. Generasi yang terpaksa di sandwich nih dia atas sama bawah, membiayai keluarganya, orang tuanya, dirinya sendiri dan keluarganya, terus harus biayain lagi anak. Ya Oh, kan? gue belum punya anak sih. Ya tapi udah mulai bantu-bantu kan. Kemarin Iya. lo bilang ada ponakan. Iya, banyak keponakan gue. Iya. Gimana Itu. dong? Nah, itu namanya sandwich generation. Memang sekarang lagi rame-ramenya nih, terutama di kita-kita ini. Generasi milenial usia produktif. Tapi lo termasuk? Gue termasuk. Oh, termasuk juga. Gue juga termasuk. Nggak bisa gue pinjemin dong. Busuk emang, niat awal datang ke sini busuk. Tidak ada itu niat baik. Yaudah. Apa nih karena kebetulan lo ada permasalahan yang sama juga. Iya. Apa cerita dong? Apa itu sandwich generation? Ketika kita punya tanggung jawab untuk membiayai itu kebutuhan di luar kita sendiri. Jadi kalau kenapa dibilangin sandwich tuh karena atas bawah kan. Kita terhimpit gitu ya. Kita terhimpit men, serius. Kayak si meses sama gula itu ya. Itu dia. Kita harus membiayai yang generasi di atas kita, membiayai juga generasi di bawah kita. Belum kalau kayak lo yang ngebiayainya ke kiri kanan. Iya. Ya kan? Keluarga gitu kan. Iya. Berasa juga sih, bener. Belum kebutuhan sendiri kan. Nah, itu yang banyak orang lupa. Banyak orang lupa bahwa emang kita nggak punya kebutuhan sendiri. Iya kan. Boleh dong kita memikirkan hal itu juga ya. Iya. Kalau kita punya angan-angan juga gitu, mau apa, mau beli apa, kayak mau nyantunin para konten kreator gitu kan. Balik lagi. Ya walaupun itu hak lo, Iya, ya kan, Bang. kebutuhan lo. Berapa tinggi haknya? Bodoh. Oh iya, lanjut. Buset, joget tahun 90 semua. Bapak-bapak. Ini yang nonton kesel. Bapak. Iya, lanjut. Apa tadi namanya? Iya, kalau lo bilang itu gue setuju. Gue setuju. Karena gue cari dulu nih datanya. Coba. Karena kalau lo ngomongin sandwich generation, yang paling berasa itu adalah jelas biaya-biaya dong. Iya. Ya kan? Nah, masalahnya di kita ini, kita harus nanggung. Kalau yang di bawah dulu deh, biaya pendidikan. Ya. Ntar ya, aku coba cari Google nih. Coba cari-cari. Apakah Google punya nih? Coba. Oh, ini ada nih satu. Apa? Peningkatan biaya pendidikan itu rata-rata uang pangkal pendidikan di Indonesia itu mencapai peningkatan 10-15% per tahun. Oh my god. Gaji lu nyampe nggak selalu segitu? Mohon maaf nih. Nih kan, belum selesai tapi Iya. baru itu yang buat yang bawah, buat yang atas, buat orang tua. Kalau buat orang tua apa? Masuk pendidikan juga, kesehatan. Ntar kita cari. Ntar. Relate. Oke, ntar lu loading. Mana nih kagak kebuka-buka? Ya, Lu koneksi biasa Iya. manusiawi. belum bayar. Laju inflasi kesehatan pada 2020 menurut BPS tercatat kenaikannya 2,79%. Itu lebih tinggi dari angka inflasi pada umumnya, itu hanya sekitar 1,68%. Sementara tingkat pertumbuhan ekonomi minus. Makanya. Itu tahun 2020. Ya kan, datanya nih belum nih dampak pandemi nih si virus Koronces. Ya kan? Kalau Mbak koronces Koronces. satu, Koronces kalau satu. banyak koronces. Koronces. Kalau buat kita kebutuhannya, Apa? lu kepikiran paling deket, masa sih nggak mau beli rumah? Bener nggak sih? Iya, Iya Pak, dong. pengen banget lah. Nah, beli rumah. tuh ternyata peningkatan harga properti rumah secara nasional itu peningkatannya 5,2% Astaga. per tahun per Maret 2021. Itu total berapa itu banyak tuh? Ini gimana kita mau kecapai ya? Ini inflasi aja naik sekian persen, terus biaya rumah sekian persen, terus apalagi tetek banyak pendidikan. Kesehatan naik, tapi ekonominya malah turun. Iya, pendapatan malah minus. Iya, apalagi sekarang situasi pandemi. Beruntung kalau buat kita-kita yang masih ada pemasukan normal, yang tidak dapat pemotongan dari kantor. Iya. Beruntung tuh. Ya, tapi kalau dapat pemotongan, Ya Allah. yang tiba-tiba, apalagi kalau sampai di PHK, ya kan? Gimana? Ya tentu bingung. Sementara uang sekolah kan nggak mau tahu. Iya harus. Pada komplain kan, itu juga guru orang tua pada bilang, masa kita bayar uang gedung, orang nggak dipakai gedungnya.
Ya, sebenarnya kan nama doang. Dari Iya. dulu juga uang gedung nggak dibangun-bangun, orang gedungnya udah ada dari dulu, ya kan? Bener. Perkara nama itu. Iya. Tapi gue paham sih keresahan teman-teman gue yang udah punya anak ini gitu loh. Bahwa ya emang bener. Kesulitan kita. Lapar bener anak ini satu. Biarin apa Roy? Iya, Gue dengerin kok. iya. Gue punya telinga untuk mendengarkan lo. Punya mulut untuk makan. Iya. Tapi yang penting diem kan jadinya. Iya. Oh. Iya. Kita emang jadi kayak gimana ya? Jadi terhimpit sih istilahnya tadi. Tapi menurut gua nggak jadi Apa? gimana ya? Bukan jadi itu bikin kita Ngedown sih harusnya. apa? Kita optimis aja gitu. Bukan perkara optimis aja. Ada caranya dong. Kasih tahu dong Doroy. Nggak mau bayar. Enggak, sekarang gini. Kalau kita boleh nih, kalau kita mau memperbaiki sesuatu, prinsip gua adalah kalau lu mau benerin sesuatu, lu sadar dulu ada yang salah atau enggak. Bener nggak? Di pola hidupnya gitu ya, Iya, pola iya. hidup gue gitu. Nggak harus gue, nggak harus pola hidup lu, nggak. Tapi kayak gimana kita mau ngebenerin sesuatu, kita sebagai senior generation itu sadar bahwa kita adalah terhimpit. Gimana cara kita mau cari tahu penyebabnya kalau kita nggak mau ngakuin ada yang salah. Salah satu kesalahannya nih, mohon maaf banget, Apa tuh? adalah pada orang tua kita. Tapi kan mereka udah berusaha semaksimal Itu mungkin. dia, karena gini, konsepnya begini. Sama kayak sekarang, kalau gue tidak menyiapkan masa pensiun gue, masa tua gue dengan baik, yang repot siapa? Anak gue kan? Iya sih. Gitu loh. Bukan berarti kita menyalahkan orang tua sekarang, Iya. tapi setidaknya kita tahu kesalahan itu ada. Jadi jangan kita ulang. Gitu loh. Kuncinya di situ. Kita tahu nih, ya kan, orang tua kita dulu kayaknya nggak nyiapin masa pensiun deh. Orang tua kita dulu mungkin belum punya asuransi buat kesakit gitu kan. Ya kita beruntung nih sekarang. Iya. Paling tidak sudah ada secara nasional, kita sudah ada BPJS. Yang harganya menurut gue nih murah. Dibandingkan kalau lu harus sakit dan baru keluarin duit. Tapi itu kebantu banget sih gue sama BPJS. Lo ada cerita banget. bener pernah kejadian? Pernah, orang bokap gue sendiri semuanya total dari BPJS. Tapi mungkin ada sedikit obat yang nggak di cover. Cuma itu sangat membantu. Kalau Terima lu kasih ya pemerintah. Kalau lu disuruh milih nih, obat yang nggak di cover tadi di cover, terus ditukar, milih mana? Ya, yang nggak mau milih yang itu lah. Iya kan? Karena tetap yang kebantu banyak banget. Banyak. Gue punya apa ya hitungannya apa? Mertuanya kakak gue. Mertuanya kakak gue itu operasi ring jantung. 800 juta, men. Alamak, 800 juta. Iya. Dan itu maksudnya kejadiannya dihitungnya sebagai kondisi kesehatan. Gitu loh, yang memang harus segera dioperasi. 800 juta. Itu jual rumah, jual apa juga. Jual ginjal juga. Iya. Ya kalau jual ginjal dapat sih. Dapat. Berapa sih emangnya? Hah? Berapa Nggak sih? tahu, itu kan black market. Nanti kita panggil Gusto, kita tanya. Boleh siapa tahu. Dia tahu Ginjal juga. gue 5 soalnya nih. Ya, tapi maksud gue 800 juta. Kayak sekarang deh, gue tanya lu biayain gitu, tiba-tiba harus keluar ada orang tua kita yang sakit. Keluarin uang ratusan juta tuh kayaknya. Aduh, gimana ya? Walaupun kita gimana juga kita pasti usahain, bener dong. Iya. Pasti kita akan usahain sebisa-bisanya, sekuat-kuatnya gitu loh. Kayak istilahnya tadi jual ginjal Iya. deh, gitu loh. Tapi kan poinnya adalah itu karena para orang tua kita dulu tidak menyiapkan hal-hal kayak gitu. Berarti sekarang giliran kita. Jangan sampai si lingkaran syaiton itu Gue setuju tuh istilahnya gitu, bener, lingkaran setan Lingkaran jadinya. syaiton kan. Karena kita kayak gini, ya kan, karena orang tua kita tidak mempersiapkan ya. Gue tidak mau menyalahkan Tidak ya. mau menyalahkan ini Ya, ya. tapi memang sudah terjadi ya udahlah. Tapi kalau kita nggak mau mengakui itu sebuah kesalahan, kita nggak bisa perbaiki. Iya. Akan Gitu. terulang lagi ngerinya. Benar. Nah, sekarang kita coba perbaiki. Kalau kita nggak mau memperbaiki, anak kita nanti akan begitu lagi. Dia harus mikirin kita, mikirin anaknya, mikirin dirinya. Atau kalau misalnya nggak punya anak pun, ya lo pasti punya keluarga kan yang lebih muda yang akan Pasti. ngerawat mungkin kan. Nah itu daripada nyusahin gitu kan. Ya, jadi paling nggak ya cobalah untuk mempersiapkan masa tua kita gitu. Tapi menurut gua nggak cuma Ini kan dari lo udah kita. tua nih, udah Lanjut. Ya sama. Iya.
Ya lu kan 60 kan? Iya, betul sekali. 63. 63 ya. Gue ulang tahun seminggu 2 kali. Tepat gue pokoknya. Kebetulan gue kabisat nih. Oh, jarang-jarang. Jarang-jarang. Jadi gue masih 4 tahun lah nih sekarang. Tapi sekali nambah 4. Nambah 4. Lanjut, Roy. Enggak, maksud gue pemerintah juga gue lihat sih enggak cuman tinggal diem. Apalagi situasi pandemi. Pertama, itu ada namanya Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar itu setahu gue tuh sampai sekitar 20 jutaan anak usia sekolah. Oh, diberikan tuh. Banyak juga ya. Banyak Ya, banget sih. jadi memang diberikan untuk mereka. Gitu loh, data lagi. Bantuan itu. Gitu loh, untuk usia sekolah. Nah, itu ya jangan dipakai buat dicairin yang lain-lain. Bapaknya tuh buat cairin duitnya buat kemana lagi gitu loh. Buat sabung ayam. Jangan, karena kita nggak bisa tutup mata. Ada beberapa toko-toko yang emang nerima itu kartu, gesek, duitnya keluar. Iya. Oh iya, gue ngeliat. Oh, gue baru ngerti sekarang. Ada tulisannya, terima KIP atau terima KJP. Benar. Oh, karena itu, astagfirullahalazim, berdosa banget. Enggak, maksudnya belum tentu dia terima gesek tunai ya, gestun lah ya istilahnya kan. Belum tentu kayak gitu. Cuman ada beberapa toko yang memang kayak gitu. Jadi lu bawa kartunya, misalnya isinya berapa, sejuta gitu, itu yang dikeluarin duitnya, potongan admin. Jadi seolah-olah sudah dibelanjakan. Kalau KJP itu apa? Kartu Jakarta Pintar, KIP, Kartu Indonesia Pintar. Oh, berarti semuanya tuh dua-duanya dimasukkan untuk membiayai atau mengalokasikan ke edukasi si anak. Dipakai buat edukasi anak. Tapi memang di dalamnya ada salah satunya bisa dipakai untuk biaya makanan, kayak makanan pokok. Oh, tapi itu boleh tuh kalau pokok? Boleh. Jadi ada beberapa pasar yang memang menerima itu karena kan kayak ikan, telur, itu kan penting ya buat pertumbuhan anak gitu ya. Nah, kadang mungkin gitu orang tuanya juga ini pakai dulu lah buat belanja yang lain-lain gitu. Atau mungkin nih orang tuanya pakai lagi buat apa kita nggak tahu. Yang kebutuhannya bukan primer gitu ya. Benar. Terus ada juga namanya bantuan bansos. Bansos ini jelas deh kalau nggak salah angka di 300.000. Itu ada gitu loh. Di situasi pandemi gini ya lo tinggal urus tuh gimana caranya gitu loh. Nah, cuman kan kadang ada temen gua yang kebagian bansos padahal dia berada di posisi menurut gue menengah. Jadi sebenarnya nggak perlu ya. Tapi karena dia bilang, tapi data gue udah masuk, gimana dong? Nah itu juga gimana nih, datanya udah keburu masuk, dia tetap datang ngambil. Tapi harusnya berarti dia yang merasa udah berkecukupan, ya udah kasih tahu aja gue udah kecukupan. Dia harusnya bisa ngadepin. Gue nggak tahu gimana prosedurnya, tapi harusnya oke, yang pertama jadi ada diterima, tapi yang berikutnya dia harus proses setidaknya. Saya jangan masuk lagi dong. Ini karena harusnya pasti ada orang yang lebih butuh dari dia. Gitu loh. Ini gue cerita teman gue spesifik satu orang ya, karena gue kenal banget nih dia. Gue tahu rumahnya, dia punya mobil, sepedanya lumayan keren gitu kan. Masih karena datanya. Gitu loh. Gue nggak ngerti gimana lah pencatatannya. Gitu. Terus buat sehari-hari, PLN itu juga ada ngasih untuk pelanggan dengan daya tertentu itu dapat keringanan biaya bayar sampai dengan gratis. Jadi kalau memang ada, gratis tuh. Iya, jadi kalau ada rumah-rumah yang memang biaya apa namanya, tegangannya itu di angka tertentu, di bawah itu bisa dapat keringanan bahkan sampai ada yang gratis. Enak ya sebenarnya, udah maksudnya yang primernya udah kebantu gitu. Iya, nah sekarang tinggal kitanya nih, ya kan, faktor eksternal, faktor pemerintah udah mulai masuk nih, ngebantuin. Sekarang giliran kita. Lu udah mulai belum menghitung pemasukan, pengeluaran? Udah mulai hitung belum? Besar pasak daripada tiang. Ingat nggak lu tuh? Hah? Ya kan? Pemasukannya berapa, ngeluarinnya berapa? Biasanya dulu begitu. Iya kan? Tapi kita mulai dari diri kita nggak bisa lu. Apalagi lu ngarepin gua, nggak mau gua. Karena lu juga masih sandwich generation. Gua juga stres gila lu ya. Tapi bukan kita doang. Gue yakin. Ini kalau kita pancing nih, kalau ada yang mau komentar cerita, apakah kalau istilah zaman netizen zaman sekarang, lu masih mending lah gua gitu. Iya sih. Ya kan? Pasti pada mau adu nasib ini. Ya udah.
Silakan. aja, silakan. Ada nggak lo yang lebih sedih hidup ya? Iya. Pasti ada sih. Pasti ada, Ya udah pasti kita berdoa aja ya bersama. Jadi gimana menurut lo? Menurut gua, Setelah kenyang, setelah kenyang, ya gua apa yang harus kita lakukan? Gua dari sini gua tahu, gua bisa mengurangi biaya makan gua sih. Makan-makan yang nggak penting kali ya, yang iseng-iseng nggak sih? Enggak, gua kalau makan numpang ke sini. Repot juga gua. Tapi Apa tuh? Jadi apa nih konklusinya nih? Lu dari tadi udah ngejelasin bahwa in the black. Jadi kita harus apa nih sebagai sandwich generation, harus apa untuk kedepannya supaya memutus lingkaran syaiton? Udah ya, gue mau ngomong nih udah. Iya. Jadi kalau begitu gimana? Lawakannya masih aja Sri Mulat. Pertama, gue udah bilang tadi, lu sadarin dulu. Lu sabar udah pasti dong. Kita nggak bisa ngubah tiba-tiba kayak berubah. Iya. Kecuali lo mungkin dapat warisan yang kita nggak tahu dari mana. Itu kan kayak one in the million banget tuh kejadiannya kan. Iya, warisan ya. Iya. Ada warisan utang kali ya. Tuh dia tuh. Ya kan stres lo. Itu kan warisan juga tuh. Iya, emang teman sifatnya utang. Iya. Yang kita cari kan yang piutang. Yang piutang atau dapat ya. dana atau apalah. Tapi kan tuh kecil ya kemungkinannya gitu loh. Anggap aja lah, oke itu bonus dalam hidup. Lah ya. Lo sabar, lo sadar. Iya. Kalau ada kesalahan di generasi kita sebelumnya. Udah gitu udah tahu sadar. Terakhir, jangan ngulang. Jangan sampai anak kita itu nanggung hal yang sama. Jangan sampai cucu kita nanggung hal yang sama. Iya sih. Biar kata bilang, tapi gue nggak ada rencana punya anak misalnya. Iya. Tapi kan tetap Baru gue aja. pengen ngomong gitu tuh. Tetap aja gitu loh. Bakal ada, emang saudara lu nggak ada yang mau bakal punya anak. Iya juga. Kan bagaimanapun akan ke situ juga gitu. Pasti kayak kecil besarnya ada kemungkinan minta bantuan gitu ya, walaupun kita punyanya cuma anak kucing gitu ya. Sama anak anjay. Iya. Paling enggak ya, kita kalau bisa mulai dari diri kita. Kalau bisa kita influence keluarga kita untuk bisa lebih mengatur pemasukan. Kalau bisa syukur-syukur, kok mengatur pemasukan? Mengatur pengeluaran. Syukur-syukur memperbesar pemasukan. Iya. Syukur-syukur. Ya amin deh kalau gitu, daripada kita ngulang lagi tuh circle yang sama, itu jadi sandwich generation. Kita bukan nurunin atau warisin piutang, malah warisin utang. Amit-amit coy, jangan sampai. Jangan sampai. Oke. Ngomong-ngomong, Kit, ini yang di ini mana? Yang mana? Rotinya. Yang di atas kulkas. Yang di atas kulkas. Iya, ada yang salah. Gua baru mau nambah lagi nih, udah pengen habis. Udah mau habis kan? Udah. Dikit lagi. Itu expired deh kayaknya. Gue cek dulu deh. Anjir. Cakap tak cakap, yang penting mantap.